Shane McMahon akan beli AEW. Kurt Angle tolak tawaran dari WWE. Akan ada perubahan di SummerSlam. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Shane McMahon akan beli AEW. Menurut laporan dari Fightful Select dan WrestleTalk, Tony Khan dari AEW dan mantan ikon WWE Shane McMahon tertangkap kamera saat pertemuan pribadi secara langsung. Laporan tersebut menyatakan, kami dapat melaporkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung di sebuah kantor di bandara pribadi Arlington pada hari Senin 29 Juli 2024 pada sore hari. Seperti yang diharapkan, pertemuan tersebut telah memicu rumor tentang kemungkinan anak mantan pemilik WWE ini akan pindah ke AEW. Berita tersebut telah menciptakan kehebohan di kalangan penggemar gulat, dengan pendapat yang berbeda tentang prospek Shane McMahon memasuki arena AEW. Beberapa penggemar bersemangat tentang potensi alur cerita dan persaingan yang baru, melihat ini sebagai langkah signifikan yang dapat mengintensifkan persaingan antara AEW dan WWE. Tapi yang lain skeptis, mempertanyakan bagaimana kehadiran seorang McMahon dapat memengaruhi dinamika yang ada dalam AEW. Jika ada sesuatu yang keluar dari pertemuan ini, itu menandai momen penting dalam dunia gulat yang menyoroti upaya AEW yang sedang berlangsung untuk memperluas pengaruhnya. Ini tentu akan dianggap sebagai serangan langsung ke WWE juga, meskipun tindakan itu sendiri tidak besar, kecuali cerita yang menyertainya dilakukan dengan benar. Pembocor berita ini juga mengatakan, saya sudah bertanya kepada karyawan WWE lama yang bersahabat dengan Shane tentang pendapatnya melihat foto dengan Tony Khan. Responnya, Shane memang orang yang cerdas. Pertemuan itu tidak mengejutkan siapapun di sini. Menurut kalian, apakah Shane McMahon berusaha beli AEW untuk saingi WWE karena WWE sudah melengsarkan ayahnya dari kepemimpinan? Komen di bawah. Alasan kenapa WrestleMania tahun depan di Las Vegas. WWE dilaporkan menerima hibah sebesar $5 juta atau sekitar 74 miliar rupiah sebagai imbalan untuk membawa WrestleMania ke Las Vegas pada tahun 2025. Seperti yang dilaporkan pada bulan Mei, menyusul pengumuman pada bulan April bahwa WrestleMania 41 akan diselenggarakan di Las Vegas, WWE akan mendapatkan jutaan dolar untuk acara utamanya tahun depan, sebagai bagian dari serangkaian insentif dari Las Vegas Convention and Visitors Authority. Ada laporan terbaru yang menambahkan bahwa kesepakatan tersebut terjadi dalam waktu kurang dari 2 bulan sebelum diumumkan secara resmi. Semuanya terjadi pada saat kota Minneapolis dilaporkan menjadi kandidat terdepan. Email antara WWE dan LVCVA dilaporkan menunjukkan bahwa WWE akan mendapatkan penggunaan Las Vegas Convention Center West Hall tanpa biaya sewa, dan juga akan mendapatkan keuntungan dari kampanye brand awareness yang disediakan oleh LVCVA. Dilaporkan juga bahwa LVCVA membayarkan WWE sebesar $300.000 atau sekitar 4, miliar rupiah sebagai biaya lokasi untuk SummerSlam tahun 2021, serta nilai pemasaran sebesar $30.000 atau sekitar 450 juta rupiah. Minneapolis menjadi kandidat terdepan setelah komentar dari Wendy Blackshaw, Presiden Minnesota Sport and Events, kepada DPR Minnesota pada tanggal 6 Maret. Media lokal termasuk Star Tribune pada tanggal 13 Maret memuat artikel yang menggembar-gemborkan Minneapolis sebagai finalis untuk acara WrestleMania tahun 2025 dengan tautan ke artikel Star Tribune yang dilaporkan diteruskan ke Motley oleh seorang eksekutif iklan lokal. Seorang karyawan dari biro iklan lain juga telah menghubungi staf LVCVA pada tanggal 14 Maret, mendesak agar WrestleMania diadakan di Las Vegas, sementara masih ada waktu untuk diumumkan di WrestleMania 40 tahun ini di Philadelphia. Setelah itu, Motley pergi ke Philadelphia bersama COO LVCVA Brian Yost untuk menghadiri WrestleMania dan bertemu dengan WWE. Dengan Nick Khan dilaporkan menulis kepada Motley dan Yost dengan pujian, "Saya sangat bangga dengan kerja hebat yang telah kalian berdua lakukan di mana Las Vegas akhirnya diakui sebagai tempat tujuan untuk acara olahraga terbesar." Ada laporan terbaru juga yang menunjukkan bahwa keputusan ini telah mendorong manfaat WrestleMania pada ekonomi lokal. Baik WWE maupun LVCVA belum memberikan komentar tentang laporan tersebut sejauh ini. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa menyelenggarakan acara sebesar WrestleMania? Komen di bawah.
Kurt Angle tolak tawaran dari WWE. Selama kembalinya ke WWE, Angle mengambil beberapa peran untuk perusahaan tersebut. Awalnya bekerja sebagai manajer di Raw, kemudian ia kembali menjadi petarung di atas ring sebelum mengakhiri karirnya. Sejak saat itu, para penggemar masih ingin melihat Kurt Angle terlibat. Itulah sebabnya ia memperoleh reaksi yang luar biasa setiap kali ia tampil untuk penampilan legendaris, seperti ketika Kurt mengejutkan di X dalam segmen yang lucu. Namun, selama episode terbaru Kurt Angle Show, ia mengungkapkan sebuah ide yang diberikan WWE kepadanya. Saya akan memberitahu Anda ini. Saya merasa sedikit tidak enak melakukan ini, tetapi beberapa tahun yang lalu, WWE ingin saya menjadi manajer Matt Riddle. Saya menyukainya. Saya seperti, oke, kita bisa memiliki beberapa sketsa yang bagus. Saya pikir kita akan memiliki chemistry yang hebat. Tetapi sayangnya, itu tidak terjadi karena mereka tidak menawarkan saya jumlah uang yang tepat. Uang yang mereka tawarkan kepada saya benar-benar tidak bagus. Bukannya mengatakan sesuatu yang buruk tentang perusahaan, tetapi itu semacam tawaran yang menggelitik. Kurt Angle akhirnya menolak tawaran WWE dan memilih berkonsentrasi pada proyek-proyeknya yang lain, seperti podcast dan penampilannya di konvensi. Sementara itu, Matt Riddle akhirnya bergabung dalam tim yang sukses bersama Randy Orton, tetapi akhirnya dilepaskan oleh WWE. Meskipun Kurt Angle menolak ide WWE untuk menjadi manajer Matt Riddle, bukan berarti ia menentang menjadi manajer. Banyak tokoh legendaris dalam gulat telah memanfaatkan peran ini setelah karir mereka di atas ring berakhir, dan Kurt Angle bisa saja akhirnya menjadi manajer di kemudian hari. Saya senang melakukan apa yang saya lakukan. Namun, apakah saya akan mempertimbangkan untuk menjadi manajer? Iya, itu harus menjadi hal yang tepat. Itu harus menjadi kesepakatan yang tepat, program yang tepat. Tidak hanya itu, tetapi uangnya juga harus tepat. Meskipun Kurt Angle adalah pegulat yang luar biasa, Kurt selalu terkenal karena kemampuan promosinya. Ia mampu memadukan komedi dan keseriusan. Itulah sebabnya banyak penggemar menganggapnya hebat sebagai manajer. Ia sering dikaitkan dengan Chad Gable karena latar belakang Olimpiade mereka. Tetapi mengingat perubahan Chad Gable baru-baru ini, sepertinya WWE tidak akan memasangkan mereka berdua. Menurut kalian, siapa bintang WWE yang pantas dimanajeri Kurt Angle? Komen di bawah. Ruang ganti WWE sekarang semua sangat akur. The Miz baru-baru ini menjadi bintang tamu di acara talk show dan menyatakan bahwa hal-hal di balik layar WWE akhir-akhir ini sangat fantastis. Ia berbicara tentang betapa positifnya bekerja di perusahaan tersebut, dan pengalaman bagi para penggemar akhir-akhir ini juga sangat luar biasa. The Miz berkata, "Kami ingin memberi mereka bentuk hiburan terbaik yang dapat kami berikan. Dan saat ini, ruang ganti kami berada pada titik tertinggi yang penuh dengan kepositifan. Saya pikir Triple H benar-benar telah mengambil kendali dan membuat pertunjukan ini menjadi luar biasa." The Miz melanjutkan dengan mengatakan bahwa Triple H menawarkan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin belum pernah mendapatkan kesempatan sebelumnya. Saya belum pernah melihat WWE sepopuler ini dalam karir saya selama 20 tahun. Saya belum pernah melihat begitu banyak superstar yang kami anggap sebagai yang terbaik, yang berarti saat mereka tampil, penonton menjadi sangat gembira. Baik mereka mencemooh atau menyemangati mereka sangat antusias, dan saat ini ada begitu banyak superstar. Sulit untuk mendapatkan pertandingan di SummerSlam. Saat ini, sangat-sangat sulit untuk mendapatkan pertandingan di acara premium. Menurut kalian, apakah budaya di balik layar yang damai saat ini lebih baik daripada budaya keras WWE di masa lalu? Komen di bawah. Daniel Bryan rebut balik hal ini dari WWE. Mantan bintang WWE, Daniel Bryan, yang sekarang bekerja untuk AEW sebagai Bryan Danielson, mengajukan merek dagang untuk frasa yes, yes, yes ikoniknya. Tidak jelas apakah niatnya adalah untuk mulai menggunakannya di AEW, tetapi akan lebih baik jika dia mulai mengklaim sesuatu yang merupakan hal yang paling ikonik tentang karakternya. Sebelumnya, Danielson menyatakan bahwa dia tidak tertarik atau merasa sedikit bersalah karena menggunakan sesuatu yang menjadi terkenal di WWE. Meski begitu, itu adalah hal yang wajar bagi para penggemar untuk melakukannya saat mendukungnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya di AEW jika dia diizinkan secara hukum untuk melakukannya. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat yes movement di AEW atau lebih baik dilakukan hanya saat Bryan di WWE? Komen di bawah. Akan ada perubahan di SummerSlam. WWE telah mengumumkan 7 pertandingan untuk acara premium SummerSlam pada akhir pekan ini, tetapi perubahan mungkin akan segera terjadi. Menurut laporan terbaru,
Sumber WWE mengisyaratkan untuk jangan terkejut jika ada penambahan atau perubahan pada susunan acara SummerSlam saat ini. Pertandingan di SummerSlam dipatok hampir sama bagusnya dengan WrestleMania. Tetapi, kecuali Seth Rollins yang menjadi wasit khusus untuk Drew McIntyre versus CM Punk, tidak ada ketentuan spesial yang dimasukkan ke dalam pertandingan manapun. Ini mungkin perubahan yang dibicarakan, bukan perubahan yang benar-benar akan menambahkan pertandingan. Triple H lebih suka susunan pertandingan yang lebih kecil, tetapi dengan adanya pre-show dan post-show, SummerSlam sudah dijadwalkan berlangsung sekitar selama 8 jam. Kemungkinan, pertunjukan ini mungkin akan dipindah menjadi 2 malam. Untuk saat ini, WWE harus mencoba dan memasukkan sebanyak mungkin pertandingan tanpa membuat acara itu menjadi terlalu lama. Menurut kalian, apakah 7 pertandingan itu sudah cukup untuk SummerSlam tahun ini? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.